Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pika Sulistyo. Saya dari kelas A18 kelompok 4. Pada kali ini saya akan membuat video mengenai learning journal untuk hari keempat. Adapun materi yang dijelaskan yaitu tentang kesiapsiagaan bela negara. Apa itu kesiapsiagaan bela negara? Kesiapsiagaan bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesiapan untuk menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan keamanan atau ATHG terhadap negara. Adapun beberapa dasar hukumnya yaitu di pasal 27 ayat ketiga dan pasal ke-30 ayat 1. Tujuan kesiapsiagaan bela negara yaitu menjaga kedaulatan negara, melindungi keutuhan wilayah NKRI, menjamin keselamatan bangsa, mewujudkan ketahanan nasional, dan lain-lain. Adapun nilai-nilai bela negara yaitu nilai cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal bela negara, mau fisik dan mental. Bentuk kesiapsiagaan bela negara itu ada beberapa contohnya yaitu disiplin dan tata aturan, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, yang ketiga itu ikut serta dalam kegiatan sosial dan gotong royong, yang keempat itu meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman, yang kelima itu menghargai keberagaman dan menjaga persatuan. Contohnya di lingkungan lapas ada beberapa contoh yaitu yang pertama melakukan kontrol dan pengawasan area secara rutin. Yang kedua, kita mencegah gangguan keamanan dan ketertiban atau kamtib. Yang ketiga, bersikap tegas namun humanis terhadap warga binaan. Yang keempat, melaporkan setiap potensi gangguan secara cepat. Contohnya yaitu ketika kita melihat gemboknya rusak, maka kita harus melapor ke komandan agar bisa mendeteksi dini untuk kejadian yang akan lebih besar nantinya. Yang kelima, itu menjaga integritas dan profesionalitas petugas. Jadi kesimpulannya, kesiapsiagaan bela negara bukan hanya tugas TNI dan Polri, tapi tanggung jawab seluruh warga negara. Sikap ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan seperti lapas tadi, guna menjaga keamanan, ketertiban, dan keutuhan negara. Ancaman itu tidak selalu berbentuk fisik, seperti perang, tapi juga bisa tentang penyalahgunaan narkoba, konflik sosial, seperti yang di medsos itu, radikalisme, gangguan keamanan di lingkungan. Jadi bela negara itu dimulai dari hal yang kecil dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kenapa bela negara itu penting? Karena kondisi negara itu tidak selalu aman. Ada yang disebut dengan yang tadi ATHG tadi, ancaman itu sesuatu yang berpotensi membahayakan negara. Tantangan itu hal yang menguji kemampuan bangsa. Itu hambatan, artinya faktor yang memperlambat kemajuan. Gangguan itu hal yang mengacaukan stabilitas kalau masyarakat tidak siap. Ciri-ciri orang yang memiliki kesiapsiagaan bela negara. Ada beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, orang itu disiplin dalam menjalankan tugas. Yang kedua, dia tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, itu peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang keempat, tidak mudah terpengaruh dengan hal negatif. Yang kelima, itu siap bertindak saat ada masalah. Adapun nilai-nilai utama dalam bela negara. Yang pertama itu cinta tanah air. Cinta tanah air itu bangga dan menjaga Indonesia. Contohnya memakai produk-produk lokal. Yang kedua itu sadar berbangsa. Artinya itu merasa bagian dari bangsa Indonesia. Yang ketiga itu setia pada Pancasila, yaitu menjadikan Pancasila itu sebagai pedoman hidup. Yang keempat itu ada rela berkorban. Apa itu rela berkorban? Rela berkorban adalah mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Yang kelima itu kemampuan awal bela negara, yaitu punya kesiapan fisik, mental, dan pengetahuan. Contoh-contohnya yang ada di lapas itu tidak melanggar hukum, menjaga kebersihan lingkungan, saling menghormati antar masyarakat, ikut kegiatan sosial, kontrol rutin area lapas, deteksi dini, dan banyak lagi. Yang kedua, materi
Belum, manfaat kesiapsiagaan bela negara ada beberapa manfaat. Yang pertama itu membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Dan yang kedua itu membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antara sesama rekan-rekan kerja. Yang ketiga itu membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat itu menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme. Yang kelima itu melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun memimpin kelompok. Yang keenam itu membentuk iman dan takwa. Yang ketujuh itu berbakti kepada orang tua, bangsa, agama. Yang kedelapan itu melatih kecepatan, ketangguhan, dan ketepatan individu dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kesembilan itu menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan lain-lain. Yang kesepuluh itu membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan peduli sesama manusia. Mungkin itu saja materi tentang kesiapsiagaan bela negara. Adapun yang kedua yaitu materi tentang kewaspadaan dini. Apa itu kewaspadaan dini? Kewaspadaan dini itu ialah sikap dan kemampuan untuk mendeteksi, mengantisipasi, dan mencegah secara cepat setiap potensi ancaman, gangguan, atau masalah sebelum benar-benar terjadi. Jadi kewaspadaan dini itu bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan, mengurangi resiko kerugian, menjaga stabilitas dan ketertiban, mempercepat penanganan masalah. Apa ciri-ciri kewaspadaan dini? Yang pertama itu peka terhadap perubahan situasi. Yang kedua itu teliti dan tidak lengah. Yang ketiga itu cepat dalam mengambil tindakan. Yang keempat itu mampu membaca tanda-tanda awal masalah. Yang kelima itu selalu siap siaga. Adapun unsur-unsur kewaspadaan dini, yang pertama itu deteksi dini. Deteksi dini itu seperti mengenali tanda-tanda awal. Yang kedua itu analisis. Analisis itu meningkatkan tingkat ancaman, menilai tingkat ancaman. Yang ketiga itu respon cepat. Respon cepat itu tindakan segera. Yang keempat itu koordinasi, yaitu kerjasama sesama tim. Yang kelima itu pelaporan atau informasi itu disampaikan dengan cepat dan tepat. Bentuk kewaspadaan dini ada beberapa, yaitu yang pertama monitoring atau pengawasan rutin, kedua peningkatan keamanan, yang ketiga pengumpulan informasi atau intelijen ya. Yang keempat itu pemeriksaan berkala. Yang kelima itu penguatan komunikasi antar petugas. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari seperti mengunci rumah dan waspada terhadap orang asing, melaporkan hal yang mencurigakan di lingkungan. Ketika ada orang yang mencurigakan, langsung kita laporkan ke lembaga terdekat, itu seperti RT atau RW. Yang keempat itu menghindari konflik sosial. Mungkin itu saja pembahasan materi learning journal pada hari ini. Ada yang kurang dan lebih, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.